Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia ibu 4 anak kepo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing gimana sih cara aku merawat atau mengasuh anak aku yang usianya itu tidak terlalu jauh atau jarak usianya itu dekat. Nah, kalau kalian butuh informasi ini, tonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk di like dan jangan lupa juga untuk di share kalau kalian suka banget sama video yang kayak gini. Nah, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, aku mau disclaimer dulu kayak biasa bahwa video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku selama aku merawat keempat anak aku. Jadi yang pertama-tama aku bakal ceritain dulu gimana riwayat anak-anak aku, jaraknya itu berapa tahun. Aku punya 4 orang anak. Yang pertama itu sekarang udah gede, umurnya udah 11 tahun. Terus yang kedua umurnya 9 tahun. Nah, bisa dilihat dari umurnya kalau dia itu beda 2 tahun aja. Waktu itu anak aku itu umur 2 tahun, dia udah punya adik. Jadinya tuh umur mereka tuh jaraknya cuma 2 tahun aja. Terus untuk jarak anak yang di tengah dari anak nomor 2 ke nomor 3 itu lumayan jauh. Terus si Hanan umurnya tuh 2 tahun lebih, kalau aku nggak salah tuh 2 tahun berapa bulan gitu, dia punya adik lagi. Ini terjadi di saat anak 1 ke anak 2 yang jaraknya dekat, dan terjadi lagi di anak 3 ke anak keempat. Nah, berdasarkan itu semua aku bakal rangkum ceritanya di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk yang sekarang lagi struggle mengasuh anak yang usianya berdekatan. Nah, kenapa alasannya aku tuh punya anak jaraknya tuh berdekatan gitu? Ini sebenarnya nggak aku rencanain banget, dan ini benar-benar pure Allah yang kasih aku untuk ngejagain anak-anak ini, dan aku sama sekali alhamdulillah tuh nggak ada ngeluh. Yang aku planning itu anak nomor 3. Jadi pas waktu si Nazla terus ke Hanan itu aku planning anak ketiga. Terus nongol lagi anak keempat yang tidak aku planning, jalanin dan lewatin dan berjuang. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tips. Tips yang pertama, peran ayah. Ini peran ayah tuh sangat penting. Terus tips yang kedua adalah memilih peralatan bayi yang tepat yang kita butuhin dan tahu cara pakai peralatan bayi ini gimana. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Tips yang ketiga itu disiplin waktu. Nah, tips yang keempat pentingnya menerapkan pola asuh mandiri pada anak, terutama pada anak yang pertama. Nah, sebelum dia punya adik, kita akan merawat dia dan dengan pola asuh. Jadi kita harus terapin pola asuh mandiri dari ngasih dia makan, treat dia pada saat dia tantrum, itu sangat penting banget. Terus masuk ke tips yang kelima, perhatian atau kasih sayang kita itu harus fokus sama 2 anak. Jadi kita harus benar-benar fokus sama 2 anak, jangan sampai ada yang timpang sebelah atau si kakak asa diabaikan. Nah, kita langsung aja jabarin satu persatu dari tips yang pertama. Tips yang pertama ini adalah peran ayah. Peran ayah ini sangatlah penting, apalagi kalau misalnya kita nggak punya yang ngebantuin di rumah, nggak punya orang tua juga yang bisa ngebantuin kita. Peran ayah ini sangatlah penting. Ayah sama moms ini bisa bekerja sama dari pekerjaan rumah, dari mengasuh anak, atau mungkin bisa ngebantuin juga saat perawatan momsnya gitu. Ini itu bisa kita komunikasikan sama suami, jam-jam berapa aja suami bisa membantu kita, biar suami juga nggak stres untuk ngerjain kerjaan yang di luar sana karena keluar rumah dan kerja ya. Kalau aku terutama untuk peran ayah ini, kalau misalnya lagi ngurusin bayi, apalagi bayinya tuh lagi rewel, nggak bisa tidur di malam hari, atau dia lagi sakit, atau di 40 hari pertama kehidupan bayinya, itu sangat hektik banget, menyita waktu kita. Aku biasanya untuk mengalihkan perhatian anak yang pertama ini lebih ke papanya. Jadi papanya ini ngasih perhatian yang enggak didapatnya dari mamanya, papanya yang kasih gitu. Jadi anak pertama tidak merasa terabaikan. Jadi peran papa itu sangatlah penting ya, moms. Moms bisa komunikasikan dulu sebelum babynya lahir, jadi bisa dijadwalin. Nah, lanjut ke tips yang kedua, pemilihan peralatan bayi. Pemilihan peralatan bayi itu sangatlah penting. Aku tuh dulu sering banget nonton daily vlog orang-orang luar negeri di sana. Mereka itu benar-benar merawat anaknya tuh sendiri, dan aku belajar dari situ. Nah, dari situ aku temukan bahwa peralatan bayi ini sangatlah penting untuk membantu kita, apalagi kalau misalnya mom sama seperti aku yang orang tua udah nggak ada, terus cuman ngerawat anak-anak itu bersama suami aja. Nah, gear yang pertama yang mau aku bagiin dan ini sangat ngebantu aku ketika merawat anak aku tuh yang pertama adalah boncer. Moms harus tahu banget cara pakainya. Kalau moms nggak tahu cara pakainya, bisa-bisa bayi nggak anteng gitu di dalam boncer ini. Banyak banget aku temuin moms di luar sana bayinya tuh nggak anteng atau ditinggalin di atas boncer ini. Jadi nanti aku bakal taruh di video yang terpisah aja tentang cara penggunanya itu seperti apa. Kursi bayi
kayak gini tuh bisa dipakai dari bayinya baru lahir. Peralatan bayi yang sangat ngebantu adalah ayun. Nah, ayun ini memang aku nggak pernah pakai waktu anak aku baru lahir terus masukin ayun, enggak. Ini aku pakai sekitar anak aku tuh udah 2 minggu atau 3 minggu gitu baru aku masukin ayunan. Kalian juga bisa beli boncer swing yang ngayun juga, tapi aku sih lebih seneng sama ayunan yang bisa pakai tangan terus bisa juga pakai mesin. Menurut aku ini lebih worth it ketimbang kita tuh beli yang ayunan yang otomatis swing gitu. Anak aku tuh kurang anteng di dalam situ karena aku tuh punya boncer swing itu bentuknya box gitu, jadi mungkin anaknya kurang enak di dalam situ. Misalnya kalian mau pilih ayunan yang otomatis atau sekalian gitu all in one, jadi kalian nggak beli dua lagi, beli boncer terpisah terus beli ayun lagi. Kalau kalian mau hemat, kalian beli boncer yang khusus bisa untuk diayun dan sekaligus bisa untuk anaknya duduk, itu lebih bagus lagi, tapi memang harganya lebih mahal. Terus peralatan bayi yang sangat membantu aku berikutnya adalah walker. Jadi aku tuh pakai walker untuk anak aku. Nah, ini itu kalian harus tahu banget untuk cara pemakaiannya, karena walker ini bayi bisa kemana-mana gitu ya. Sesuaiin dengan kondisi rumah kalian, cari tempat yang aman. Kalau misalnya kalian punya tempat yang aman untuk anak pakai walker, beli deh walker, ini sangat membantu kalian banget. Oke, peralatan berikutnya ada playmat. Playmat tuh bentuknya kayak gini. Ini sangat membantu aku juga, tapi memang dipakainya nggak lama. Mungkin bayi udah umur 3 bulan udah nggak pakai lagi. Main sambil duduk juga bisa, tapi anak aku pas waktu udah bisa duduk kurang suka untuk main playmat ini. Tapi kalau misalnya kalian punya anak dari baru lahir sampai umur 3 bulan, bayi itu sangat anteng banget di bawah playmat ini karena dia ngelihat barang-barang yang bergantungan di atasnya. Kita benar-benar bisa ninggalin dia 15 menit. Kita tuh bisa mandi, bersih-bersih diri, me time walaupun cuma 10 menit aja dengan bantuan alat playmat seperti ini. Moms harus coba, aku udah punya anak 4 dan keempat-empat anak aku pakai ini tuh worth it banget. Nah, peralatan berikutnya tempat makan. Jadi moms harus biasakan anaknya kalau misalnya makan itu duduk. Ini harus dilakukan pada anak saat mulai mau diajarin makan. Jadi kita terapin ini di anak pertama sampai anak kedua biar kita enggak repot. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makan nanti anaknya lari-lari, atau kita kasih makan sambil gendong jajan sore pas segala macam, itu sangat repot banget mam. Biar dia tuh lebih mandiri itu seperti ini. Lanjut peralatan bayi yang terakhir, ini adalah box bayi. Kalian boleh banget untuk skip ini, tapi kalau misalnya kalian punya budget, box bayi ini juga sangat membantu. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, kita harus belajar penggunaan atau manfaat cara untuk merawat anak di dalam box bayi itu seperti apa, karena enggak semua bayi bisa kita letakin di box bayi dan dia langsung bisa anteng, itu enggak. Jadi itu semua perlu proses. Masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, disiplin waktu. Ini tuh sangat penting banget mam. Dengan disiplin waktu kita bisa punya waktu untuk me time juga. Personally, pengalaman aku waktu 40 hari pertama ngejagain anak aku, me time aku tuh cuman pas waktu aku mandi aja. Aku tuh seneng banget bersih-bersih badan, jadi aku happy kalau misalnya badan aku bersih, aku ngerasa nyaman dengan ganti baju, aku wangi. Pokoknya aku seneng banget kalau badan aku tuh bersih, wangi, aku ready untuk merawat anak aku lagi. Nah, aku kasih contoh tentang disiplin waktu yang aku terapin di hari-hari aku saat aku mengasuh atau merawat anak aku. Aku biasanya pagi-pagi tuh bangunnya awal banget, aku langsung beraktivitas. Walaupun di malamnya itu aku cuman tidurnya 2 atau 3 jaman aja, tapi aku tetap usahain untuk bangunnya tuh pagi-pagi banget. Nah, pagi-pagi biasanya kan bayi itu tidurnya nyenyak banget, apalagi kalau misalnya di 40 hari pertama bayi itu rewelnya di tengah malam dan dia nanti subuh hari akan tidurnya nyenyak banget. Bangun-bangunnya tuh kalau misalnya mau nyusu aja. Aku sangat memanfaatkan waktu ini. Biasanya aku pagi-pagi masak, terus aku pagi-pagi bersih-bersih badan aku, ngerawat badan aku, ngerawat luka aku. Terus kemudian pada saat anaknya bangun, langsung aku nyusuin anak, terus aku makan, dan kemudian mandiin bayinya pagi-pagi banget. Kalau misalnya udah saatnya aku susuin dan bayinya tidur lagi, baru aku mengasuh anak yang pertama. Biasanya anak yang pertama itu bangunnya agak siang, dia biasanya bangun itu jam 8 atau jam 9 gitu. Makanya aku tuh punya space waktu untuk aku ngurusin anak yang kedua dulu, baru ngurusin anak yang pertama. Jadi disiplin waktu itu kuncinya. Tips yang keempat, pentingnya menerapkan pola asuh mandiri. Nah, ini udah aku spill. Nah, pola asuh ini tuh sangat bermanfaat banget ketika kita terapkan di anak yang pertama. Nanti kalau misalnya dia udah punya adik, kita nggak terlalu repot. Jadi anak yang pertama itu mungkin akan tantrum, tapi dia tidak akan tantrum berlebihan gitu. Harus kontrol anaknya, bukan anaknya yang ngontrol kita. Anaknya tumbuh mandiri. Dengan pola asuh mandiri ini kita terapkan ke anak yang pertama.
pertama, jadi nanti ketika dia punya adik, kita nggak akan terlalu repot. Contohnya anak aku yang pertama itu udah makan sendiri, jadi dia tuh makan sendiri di umur 8 bulan. Jadi kalau misalnya aku mau kasih bayi aku makan, dia juga ikut makan, aku siapin aja, dia makan sendiri. Jadinya itu sangat penting banget untuk kita ngajarin anak kita gimana bisa mandiri gitu ya. Bukan berarti mandiri itu kayak kita biarin aja dia ngapain-ngapain sendiri, tapi ini tuh mandirinya dia bisa lakuin gitu di umur dia segitu. Dan cara nge-treat saat dia tantrum, kalau misalnya kita nge-treatnya benar, dia nggak akan tantrumnya makin tambah parah. Jadi ketika dia punya adik, tantrumnya udah, dia nggak akan lama gitu nangisnya, walaupun tetap nangis saat tantrum, tapi nggak akan sampai berjam-jam nangisnya. Jadi pola asuh mandiri ini sangatlah penting. Tips yang terakhir yaitu yang kelima, peranan orang tua harus fokus sama dua anak, jangan sampai timpang sebelah. Kalau misalnya moms lagi repot banget untuk di anak yang kedua, boleh banget untuk digantiin sama papanya. Jadi anak yang pertama tidak kekurangan kasih sayang, dia nggak merasa terabaikan. Ini sangat penting banget ya moms. Jadi takutnya kalau misalnya kita terlalu timpang sebelah, anak pertama itu stres, terus dia sering nangis, dan kita juga stres ngelihatnya, dan dia nggak tahu mengungkapkan isi hatinya apa gitu kan, dia nggak tahu, taunya cuma nangis aja. Nah jadi kita harus benar-benar perhatian juga sama anak yang pertama, selain kita juga sibuk sama anak yang kedua. Ini juga sangatlah penting moms. Jadi itu dia 5 tips dari aku. Semoga 5 tips ini bisa ngebantu moms atau papa yang di luar sana yang lagi berjuang mengurus atau merawat anak yang umurnya jaraknya enggak terlalu jauh. Sekian dulu videoku hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.